Halo, saya Reza Gunawan. Saya praktisi kesehatan holistik, jadi saya mempraktekkan beberapa teknik penyembuhan alamiah seperti akupuntur, meditasi, konseling, dan beberapa teknik lainnya untuk membantu klien-klien saya untuk lebih sehat secara jiwa dan raga. Cita-cita sih enggak ya, tapi memang saya menekuni ini sebagai katakanlah mungkin hobi bukan cita-cita. Sejak saya kelas 6 SD, waktu itu saya harus masuk ke sekolah negeri, terus cari guru privat mengaji, dan kebetulan dia adalah terapis refleksi, pijat refleksi. Jadi setiap kali saya belajar sama dia kemudian mengajarkan dasar-dasar pijat refleksi. 14 tahun sudah, Reza Gunawan menekuni dunia kesehatan holistik. Berawal dari hobi, kini melayani pasien dan melatih kemampuan terapi jadi nafas sehari-hari dalam hidup Reza. Ya, panggilan jiwa membuatnya berbalik arah. Dari seorang pekerja kantoran menjadi terapis kesehatan. Berlokasi di Bilangan, Jakarta Selatan, ia menerima pasien dengan berbagai keluhan. Ada yang mengeluh sakit fisik, tapi tak sedikit yang memiliki masalah psikologis. Saya seperti punya semangat tak kunjung padam untuk belajar berbagai teknik penyembuhan yang ada. Hingga suatu hari dalam hidup saya ketika mungkin saya usia pertengahan 20-an, saya sudah lulus kuliah waktu itu, dan sudah bekerja juga di industri keuangan, tiba-tiba saya terpikir barangkali inilah mungkin panggilan hidup saya yang begitu kecilnya panggilannya saya nggak bisa mendengar karena penyembuhan itu bukan profesi yang umum dicita-citakan gitu kan untuk anak kecil maupun remaja. Tapi waktu itu saya merasa panggilan itu di usia pertengahan 20-an itu begitu kuat, sekitar 14 tahun yang lalu. Sehingga akhirnya saya memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaan saya dan kemudian 14 tahun yang lalu saya mendirikan pusat penyembuhan ini. Menjadi terapis bukanlah semudah membalikan telapak tangan. Reza harus mempelajari ilmu ini hingga ke negeri Sakura. Sampai sekarang saya masih, karena salah satu core penyembuhan saya adalah Japanese acupuncture, jadi saya masih rutin pergi ke Jepang setahun beberapa kali untuk mendalami ilmunya, karena saya kira ilmu yang baik itu tidak sekali ikut workshop langsung bisa, tapi kita dalami dulu dasarnya, kemudian diasah seumur hidup sehingga dia semakin halus, semakin akurat, semakin cermat. Gitu. Memahami tubuh dan jiwa adalah salah satu kunci menuju kemampuan menyembuhkan diri sendiri. Dan salah satu gizi utama jiwa adalah asupan meditasi yang harus dilakoni tiap hari. Musik juga menjadi salah satu media penyejuk jiwa. Karena itu, bermain piano dengan sang istri Dewi Lestari jadi rutinitas yang menyenangkan. Nah, buat saya bermain musik adalah salah satu sisi penyeimbang saya yang sifatnya lebih gentle, yang sifatnya lebih lembut dan artistik karena dia juga mengasah rasa. Ya. Rasa ini kemudian nanti akan muncul dalam proses menyembuhkan orang lain dalam bentuk kepekaan misalnya. Kemari kulihat awan membentuk wajahmu. Menjadi seorang terapis tak melulu dikelilingi rutinitas meditasi dalam sepi. Aktivitas luar ruangan seperti berenang juga jadi sarana seimbangkan tubuh. Nah, saya kebetulan dengan istri selama beberapa bulan terakhir ini sangat sedang keranjingan dengan sebuah teknik renang. Namanya total immersion swimming. Jadi saya merasa antara renang sebagai olahraga harian dengan musik itu adalah dua sarana di mana saya recharge dan menyeimbangkan diri sehingga saya bisa benar-benar berkarya dengan baik di bidang kesehatannya. Jiwa yang sehat akan membentuk raga yang kuat. Begitupun sebaliknya. Karena itu, Reza Gunawan juga menaruh perhatian pada korban bencana. Waktu gempa Jogja itu sebenarnya saya kebetulan sedang ada di Magelang. Hari itu saya nginep di sana, harusnya naik mobil ke Jogja buat ngajar. Tapi karena ada gempa, saya pulang ke Jakarta. Kemudian baru di Jakarta saya sadar seberapa besar dampaknya terhadap daerah lokal. Dan waktu itu pencipta TAT di Amerika menghubungi saya dan bilang, Rez, apa yang kamu bisa lakukan untuk menolong trauma jiwa yang terjadi akibat bencana alam tersebut. Nah, setelah Jogja saya sempat juga melakukan waktu trauma banjir Situ Gintung dan trauma bom Marriott yang kedua. Jadi saya sudah beberapa kali di luar daripada pekerjaan klinik menguji cobakan bagaimana teknik self healing ini dalam situasi nyata, situasi bencana yang melibatkan banyak korban gitu.
Teknik penyembuhan diri sendiri atau self-healing membuat Reza sadar kekuatan alam pikiran manusia sangatlah potensial. Karena itu, tak hanya sediakan jasa terapi, Reza juga mendorong para pasiennya untuk bisa menguasai teknik terapi diri sendiri. Adalah Dea, murid Reza Gunawan ini telah 5 tahun belajar teknik self-healing. Hasilnya, dia rasakan manfaat yang luar biasa. Awalnya sih karena aku lihat ada Twitter kelas penyembuh keluarga. Terus aku pikir karena waktu itu suamiku lagi ada kena sakit di ligamennya karena pasca cedera basket. Jadi aku pikir aku pengen bisa membantu dia untuk bisa cepet sehat gitu. Terus pas ada Twitter tentang kelas penyembuh keluarga itu, aku langsung daftar. Konsistensi dalam berlatih membuat dia perlahan mengikuti jejak sang guru. Di sela kesibukan kerja, ia rajin berlatih terapi diri sendiri. Terkadang rekan sekantornya juga ikut terapi. Jadi sejak 2011 sebetulnya karena aku ikut yang kelas penyembuh keluarga dulu, terus aku praktekin ke keluarga dan ke teman-teman, dan ternyata gila, tekniknya simple banget, tapi ternyata impactnya gede banget. Jadi kayak aku sendiri dari yang sinus parah jadi sembuh sama sekali, di ronsen tiba-tiba udah nggak ada semuanya karena rajin berlatih selama tahun bulan. Terus sama sekali nggak ketergantungan sama obat, terus lebih aware sama makanan, sama gaya hidup, sama waktu tidur dan segala macamnya. Ternyata dengan belajar sama Mas Reza itu, kita kayak diingatkan kembali untuk mengikuti pola hidup yang sesungguhnya harusnya kita ikutin. Teknik penyembuhan diri sendiri bukan berarti tak lagi butuhkan tenaga medis. Teknik ini lebih menekankan pada pengenalan diri. Jika tubuh sudah tak mampu hadapi penyakit, teknik ini mampu berikan sinyal untuk seseorang segera meminta bantuan tenaga medis. Butuh ketekunan untuk bisa menguasai teknik ini. Dan Reza Gunawan memilih cara ini dengan senang hati. Tak hanya demi keuntungan pribadi, tapi juga demi kesehatan banyak orang. Bertin Akbariza, Ari Priambodo melaporkan untuk NET.